Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Masuk Akal. Kali ini saya akan membahas tentang hukum Taurat versi Tuhan Yesus. Jadi kita akan membahas hukum Taurat yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus. Apakah sama dengan Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa? Nah, kita akan membahasnya dan semoga apa yang saya paparkan itu menjadi berkat buat saudara sehingga pengenalan akan Tuhan ditambah-tambahkan atas setiap kita. Kita bisa berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya setiap kami yang melihat video ini Tuhan, tayangan ini menjadi berkat dan mereka mengenal Tuhan dan mengenal kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi setiap kami, berkati setiap kami. Engkau sendiri yang mengajar atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya akan memulai dari Matius 5 ayat yang ke-17. Demikian saya bacakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Dalam bahasa Inggrisnya, King James Version, dia menuliskan begini. Think not that I am come to destroy the law or the prophet. I am not come to destroy, but to fulfill. Kata fulfill ini menunjuk kepada arti memenuhi, menggenapi, bisa melengkapi. Jadi Tuhan Yesus datang untuk melengkapi hukum Taurat. Itu artinya ada bagian hukum Taurat yang belum utuh penuh pemahamannya. Sehingga Tuhan tidak menghapuskannya, tapi memenuhi. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan berkata tentang hukum Taurat dan kitab para nabi, itu artinya perjanjian lama, isinya hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi bukan hanya Taurat Tuhan semuanya, tapi Taurat dan kitab para nabi. Apakah hukum Taurat itu? Kita akan belajar di dalam Ulangan 44 ayat yang ke-44 sampai 45. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, di seberang sungai Yordan, di lembah tentangan Bet-peor, di negeri Sihon, raja orang Amori yang diam di Sibon, raja Amori yang diam di Heshbon, yang dipukul oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, dan seterusnya. Lalu saya juga akan membacakan dari kitab Ulangan 31 ayat yang ke-9. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang menyangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Lalu ayat 24, ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang Lewi mengangkut tabut perjanjian Tuhan, demikian dan seterusnya. Jadi dari beberapa ayat di kitab Ulangan ini menunjukkan bahwa kitab hukum Taurat itu ditulis oleh
Musa. Lalu hukum Taurat ini berisikan tentang peringatan, ketetapan, dan peraturan. Dan secara umum, hukum Taurat itu sebenarnya hukum yang dihasilkan oleh firman Tuhan kepada Musa, dimulai dari Mesir sampai keluar masuk ke sebelum perbatasan tanah Kanaan. Jadi semua firman yang diberikan Tuhan kepada Musa selama bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan itu disebut kitab Taurat atau kitab hukum Taurat. Karena firman itu sudah ditulis sampai habis di ayat yang ke-24 itu. Sampai perkataan yang penghabisan. Jadi dari Kejadian sampai Ulangan itu sudah lengkap isi firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa untuk bangsa Israel, yang kemudian disebut kitab Taurat oleh Musa. Artinya itu juga berasal, kata Taurat itu berasal dari Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya perkataan firman Tuhan itu adalah ketika mulai ada perkataan Tuhan kepada Fir'aun, lalu yang terjadi mujizat-mujizat terjadi di bangsa Israel di Mesir, lalu kemudian keluar semua hal-hal perbuatan Allah yang dahsyat itu yang dialami bangsa Israel itu adalah semua isinya hukum Taurat. Dan ada satu peringatan. Peringatan ini memperingatkan. Lalu ada ketetapan, berarti hal-hal yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian peraturan. Nah, kalau kita lihat di dalam Imamat, nah itu kita bisa melihat tentang adanya kejelasan hal-hal yang ditunjuk juga, artinya penunjukan cara pembuatan alat-alat untuk yang untuk mengisi tabernakel Musa ketika Tuhan berbicara di Gunung Horeb. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari salah satu perintah yang diberikan ke 10 firman Tuhan itu adalah dasar dari semua firman yang kemudian dikembangkan menjadi peringatan, ketetapan, dan peraturan, bahkan petunjuk-petunjukan buat alat-alat untuk berkas di rumah Tuhan, tabernakel Musa. Nah, kita lihat di firman pertama adalah jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan buat patung dan menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Lalu yang kelima, hormatilah orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengingini kepunyaan orang lain, istri, barang-barangnya juga. Jadi 1-3 ayat tadi itu mengacu kepada ketetapan-ketetapan
ketetapan yang diberikan oleh bangsa Israel, yaitu yang boleh masuk adalah imam Lewi, Harun, salah satu imamnya. Lalu ketetapannya harus membawa korban bakaran, kemudian darahnya dipercikkan di kemah pertemuan. Lalu ada ketetapan tentang roti, terus kaki dian, itu ketetapan-ketetapan, dan banyak lagi waktu-waktu yang telah ditetapkan, kapan mereka harus masuk, kapan mereka harus keluar. Lalu ada penunjukan. Penunjukan itu adalah cara pembuatan alat-alat yang digunakan dalam ibadah, dan itu diberikan oleh Roh Allah, rohnya, untuk bisa membuat orang itu memahami, mengerti, sehingga dia bisa membuat alat itu tepat seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu dalam peraturan, ada banyak peraturan, dan di dalam imamat kita bisa baca semua aturan tentang hari Sabat, tentang hubungan dengan manusia. Jadi ini diatur juga. Jadi ada seumpamanya kayak kalau ada seorang tanpa sengaja membunuh sapi dari tetangganya, sesamanya, maka dia harus mengganti. Dan seterusnya, lebih detailnya saudara bisa baca. Atau kalau ada orang tidak membunuh tidak disengaja, dia boleh lari ke kota perlindungan. Nah, itu aturan-aturan dan banyak. Terus aturan juga ada, nggak boleh tidur dengan istri ayahnya, dengan istri kakaknya, dan seterusnya. Itu peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan untuk mencakup dari ayat yang ke-5 sampai ke-4 ya. Ke-5 sampai 5 sampai 10. Nah, itu tentang hukum Taurat. Lalu kitab para nabi. Jadi kitab para nabi berarti ada nabi-nabi lain yang selain Musa yang menulis dari perjanjian lama ini, dari mulai Yosua sampai Maleaki. Itu semua nabi-nabi yang dipakai Tuhan untuk menuliskan firman Tuhan. Bahkan ada raja-raja yang terjadi pada waktu itu dalam, dan semuanya ini adalah kitab sejarah. Firman itu diberikan untuk menghidupkan atau menyatakan sejarahnya Allah dengan bangsa Israel. Nah, perjanjian baru menjadi sedikit berubah atau berbeda. Nah, tadi kita baca dari Matius 5 tadi, Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus, ayat yang ke-18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi ada nubuatan-nubuatan atau hal-hal yang ditulis yang belum terjadi. Selama bumi masih ada, langit itu masih ada, yang belum terjadi menurut hukum Taurat, maka hukum Taurat tidak akan ditiadakan. Bahkan firman Tuhan Yesus mengajarkan di dalam ayat yang selanjutnya, dikatakan kalau seseorang, ini buat Yahudi ya, tidak mengajarkan kepada anaknya tentang hukum Taurat, maka dia posisinya paling rendah di surga. Lalu juga untuk orang-orang Yahudi, kalau mereka melakukan kehidupannya tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka itu tidak masuk kerajaan surga. Berarti
masuk neraka. Ini artinya begitu pentingnya bahwa hal itu menunjukkan Tuhan Yesus tidak akan mengubah hukum Taurat, menghapus. Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan tentang hukum Taurat. Mulai di ayat yang ke-21. Saya bacakan. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi ini cerita tentang salah satu dari hukum Taurat yang isinya jangan membunuh. Yang ke-6 ya. Jangan membunuh. Tetapi Tuhan di sini berkata, orang yang marah dan yang berkata kafir atau jahil itu juga disetarakan dengan dosa membunuh. Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa bukan sekedar apa yang terlihat. Semuanya saya membunuh orang lain atau orang itu membunuh seperti yang kita dengar di di televisi pacarnya membunuh pacarnya. Seorang laki-laki membunuh pacarnya. Sebenarnya bukan hanya itu, tapi persoalan di dalam hati seseorang yang menyebabkan orang itu bisa membunuh. Itu dosa. Jadi biasanya karena ada kemarahan. Dari orang membunuh orang lain karena kemarahan. Nah, selain itu Tuhan juga mengatakan jika orang mengatai kafir atau jahil itu juga masuk neraka. Karena apa? Karena itu menghakimi orang, membunuh karakter orang, mengejudge, memberi label. Jadi dosa-dosa orang yang suka memberi label, menghina orang, mengolok-olok orang, bisa prank ya, atau bully, itu juga bisa dimasukkan dalam ayat ini. Karena itu adalah pembunuhan karakter. Karena Tuhan itu kan menciptakan manusia serupa segambar dengan Tuhan. Lalu orang mulai mengejudge karena tidak suka dengan orang itu atau marah kepada orang itu, sehingga dia memperkatakan sesuai apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Jadi Allah ingin supaya setiap kita, ini juga itu untuk Yahudi tapi juga untuk kita, supaya hati kita bersih, supaya kita tidak mudah marah. Firman Tuhan juga berkata, kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Artinya emosi-emosi yang muncul dalam jiwa kita harus diselesaikan sehari itu. Harus selesai dalam batin kita, sehingga tidak menumpuk-numpuk menjadi sebuah amarah, sehingga nanti suatu saat kita mudah tersinggung dengan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Itu ayat yang ke-21. Lalu di ayat 23, 24, 25 dan 26 itu bicara tentang supaya berdamai. Jadi kalau ada masalah antara dua pribadi, diselesaikan, dibicarakan, lalu berdamai.
bicara tentang mengampuni. Jadi kita harus mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita, yang melukai hati kita. Jangan biarkan kita mudah tersakiti, mudah terluka, sehingga itu akan mempengaruhi kondisi hati sehingga mudah marah. Dan akhirnya bisa membunuh secara fisik, juga membunuh karakter. Dan itu hukumannya sama dengan neraka api yang menyala-nyala. Lalu ayat yang ke-27. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, pergilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jadi ini yang hukum jangan bunuh, lalu diteruskan, kan ini dari 10 hukum Taurat, 10 hukum perintah Allah itu. Jangan berzina. Jadi kalau pengertian berzina adalah hanya sebatas fisik, tidak dijelaskan secara detail dalam roh, dalam hati. Nah, Tuhan Yesus ini mau berkata bahwa hukum Taurat itu adalah hukum rohani, hukum yang ada di dalam hati. Jadi ketika orang melihat, nah ini kan bicara seorang laki-laki biasanya melihat perempuan, lalu mulai terbawa hatinya untuk menginginkannya berbuat zina, itu sudah berdosa perzinahan dalam hati. Meskipun belum sampai pada kontak fisik. Jadi segala sesuatu yang bisa menimbulkan gairah dosa yang menyebabkan dosa perzinahan, itu Tuhan Yesus mengatakan dibuang, biasanya dari mata dan tangan. Mata melihat, lalu muncul di dalam hati, lalu tangan bergerak untuk melakukan perbuatan zina. Tetapi Tuhan ingin mengatakan lebih detail bahwa mata itulah yang sebenarnya mempengaruhi hati kita. Maka kalau matamu jahat, maka hatimu jahat. Kalau matamu gelap, maka hatimu juga gelap. Jadi ini sebuah koneksi, bukan fisik saja, secara koneksi jiwa dan koneksi secara roh yang menyebabkan orang bisa berbuat dosa. Sehingga itu Tuhan, kalau zaman sekarang nggak mungkin ya kita buta karena kita banyak pekerjaan, nanti menjadi tanggungan bagi orang banyak. Tapi kita harus meminimal atau menghilangkan bagaimana kelemahan-kelemahan mata dan tangan kita, sehingga mata kita ini harusnya dirubah menjadi cara pandang yang benar, yang murni di hadapan Tuhan, sehingga ketika seseorang laki melihat perempuan tidak timbul dalam hati sesuatu yang jahat, atau demikian seorang wanita melihat laki-laki lalu pengen berbuat zina. Nah itu yang mau Tuhan bilang, bahwa matanya kita ini harus dijaga. Sehingga kita ini harus banyak berdoa dalam mata kita. Dan apa saja sebenarnya kelemahan-kelemahan dalam hidup kita yang bisa menyebabkan kita berzina, itu harusnya kita juga memperhatikan. Sehingga dalam hal nonton TV, bisa pornografi, dari banyak hal. Nah ini bisa membuat seseorang berdosa dalam hati. Itu tentang perzinahan. Dan
Jadi berzina dalam hati. Karena itu bisa menyesatkan hidup kita. Di Alkitab dikatakan begitu. Lalu ayat yang ke-31. Telah difirmankan juga, siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi ini tetap masih dalam perzinahan. Nah, Tuhan menjelaskan bahwa dalam perjanjian ini di dalam peraturan-peraturan, bukan di dalam kisah perjanjian lama, waktu Musa memberikan surat cerai kepada bangsa Israel karena bangsa Israel tegar tengkuk. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, artinya bisa juga laki-laki ini menceraikan istrinya karena berzina. Dan siapa? Nah, itu yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, zina di sini menurut saya pernah lihat di YouTube, Pastor Joshua Tewu mengatakan bahwa zina yang di sini bukan zina seperti seumpamanya saya punya suami, lalu suami saya selingkuh dan berzina dengan perempuan lain. Ini beliau mengatakan ini harus diampuni supaya suaminya berbalik. Seperti Hosea. Hosea, yang Nabi Hosea itu suruh menikahi perempuan yang tidak baik, dan perempuan itu pergi lagi meninggalkan, lalu diterima lagi. Jadi bicara tentang kasih di dalam rumah tangga untuk bisa orang bertahan hanya karena kasih dan mengampuni. Lalu perzinahan yang di sini adalah dimaksud kalau suami ini karena wanita ya, istrinya ini berhubungan seksual dengan binatang, zina yang dimaksud di sini. Sehingga istri ini tidak memiliki gairah berhubungan dengan suaminya, sehingga suaminya boleh menceraikan wanita itu. Atau seumpamanya wanita itu berhubungan badan dengan sesama wanita, sehingga wanita itu tidak bergairah dengan suaminya, sehingga ini bisa diceraikan. Jadi perzinahan ini adalah zina yang kejijikan di hadapan Tuhan, sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Jadi ini kondisi kasus tertentu. Bagaimana dengan kalau seorang suami yang itu KDRT? Nah, itu harus diselesaikan secara psikologi juga roh, karena itu banyak hal kasusnya yang itu harus didoakan, diselesaikan, dan akhirnya biar keputusannya bagaimana itu lihat situasinya dan disembuhkan dan dipulihkan. Dan mungkin ya bisa diceraikan. Mungkin, tapi saya nggak tahu nih, karena saya nggak menghadapinya. Lalu yang kalau hanya berzina nih, kalau dia berzina dengan laki-laki lain, cerita itu kan laki-laki punya istri, istrinya berzina, selingkuh dengan laki-laki itu, maka ketika pulang dia harus diampuni, nggak boleh diceraikan. Kalau hanya peristiwa seperti itu lalu sang suami menceraikan, berarti suami ini menyebabkan si istri menjadi zina.
Dan kalau nanti ada orang laki-laki datang kepada mantan istrinya ini, maka orang itu juga berzina, karena dikatakan di situ, siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Yang dimaksud adalah ini, tahap sampai perselingkuhan. Jadi betul dalam keluarga harus ada kasih, ada mengampuni, dan mengasihi tanpa syarat. Nah, jika ada seorang perempuan dan semuanya kayak KDRT itu dan terpaksa menceraikan, di Korintus Paulus mengatakan kalau engkau sudah cerai, maka kamu tidak boleh menikah lagi dan harus berdamai dengan suamimu. Berdamai dengan suaminya. Artinya tidak ada luka batin. Jadi kalau ada proses perceraian karena kondisi tertentu itu, hatinya harus diselesaikan. Si istri itu harus belajar mengampuni suaminya. Jangan sampai nanti ketemu mantan istrinya masih ada rasa sakit, rasa takut, rasa trauma. Nah itu menjadi akar dosa yang baru. Itu bisa bicara tentang penolakan dan bagaimana dan seterusnya. Makanya di sini Tuhan benci perceraian karena hal itu. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan rasa sakit. Itu baru suami istri, nanti anaknya. Nah ini makanya Tuhan gak suka perceraian. Bagaimanapun yang terjadi dalam sebuah rumah tangga harus diselesaikan dengan kasih dan cara yang baik sesuai firman Tuhan. Lalu ayat yang itu tentang perceraian ya. 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah katakan ya, jika tidak, hendaklah katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, ini tentang sumpah. Dalam perjanjian lama masih boleh bersumpah, ya kan? Boleh bersumpah tapi bukan palsu. Ini perjanjian lama. Kalau bersumpah palsu untuk seseorang atau untuk dirinya, maka itu berdosa di hadapan Tuhan. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus menekankan bicara tentang hati yang bersih, yang tidak ada jiwa penipu, tidak memalsukan suatu perkara atau apapun sehingga bisa menyebabkan mencuri. Nah, Tuhan ingin menekankan hatinya supaya benar-benar kalau ya kata jujur. Jadi jujur ya kalau dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Tapi kalau masih takut-takut seumpamanya ketika harus bersaksi tentang sebuah kejujuran karena dia takut akhirnya tidak jujur dan bersumpah palsu, atau tidak sumpah saja mengatakan yang tidak jujur, itu juga dosa. Jadi kalau ini sebuah roh yang berani berkata-kata kebenaran, tidak harus bersumpah, karena Tuhan gak pengen sumpah lagi, tapi harus berani
menanggung sebuah resiko orang ketika jujur. Mungkin orang bilang juga jujur ajur. Ya, itu konsekuensi untuk melakukan firman Tuhan kadang kayak gitu. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu melindungi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut jujur terhadap apapun. Ini bicara tentang integritas. Ya dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Jangan sampai ya tapi kan itu sebenarnya itu masih ada pola keraguan. Dan tidak, tapi ada embel-embelnya, berarti kan itu bukan sesuatu yang ya, tidak. Kalau ada kayak gitu, ya tapi dengan tidak tapi, itu dari si jahat. Lalu ayat yang ke-38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kiri kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam kepadamu. Karena kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya beri salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi ini bicara tentang kasih lagi. Jadi kalau dalam perjanjian lama itu dituliskan tentang membalas. Jadi dalam kitab Taurat dulu boleh membalas. Artinya dulu boleh menghakimi. Tuhan menyerahkan, memberikan mandat. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan mengambil hak mandat untuk menghakimi orang. Bahkan yang boleh menghakimi itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi ini memberikan sebuah penjelasan perubahan hak untuk membenci orang yang membenci kita. Nah, justru Tuhan ingin mengajarkan kepada kita kalau musuhmu, orang lain yang membenci engkau tetap mengasihi mereka, mengampuni mereka, tidak ada sakit hati. Ini kembali, hati kita, bicara tentang hati. Karena Tuhan, hukum Taurat yang hanya bersifat fisik tidak akan mengubah hati. Tapi perjanjian baru tentang hukum Taurat itu adalah hati yang dihidupi firman Tuhan yang akan mengubah hidup manusia sesuai hukum Allah yang disebut hukum roh tadi. Jadi tidak lagi menghakimi, karena penghakiman adalah hak Tuhan. Sehingga di ayat tadi kita nggak bisa menghakimi orang. Wah itu jahil, itu jahat tuh, nggak boleh begitu. Karena dengan apa yang mau Tuhan sampaikan, ketika kita hidup benar tanpa sakit hati, penuh pengampunan, maka sinar Kristus itu akan muncul dalam hidup kita. Sinar kemuliaan Bapa itu akan muncul dari kita.
di ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kesempurnaan seseorang bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hidupnya dipenuhi kasih kepada Bapa dan kepada sesama manusia. Dan kasih kepada Bapa dan kasih kepada sesama itu pasti hasilnya melakukan hukum Taurat dan hukum-hukum yang lain. Nah, bagaimana tentang yang belum disinggung itu adalah hari Sabat. Nah, Tuhan Yesus dengan para ahli Taurat ini sering berbeda pendapat tentang Sabat Tuhan. Karena hari Sabat itu adalah hari perhentian. Ini menjelaskan tentang waktu penciptaan Allah bekerja dari hari pertama ke-6, hari ke-7-nya istirahat. Jadi bekerja itu 6 hari, yang ke-7 itu istirahat, tidak bekerja, menikmati pekerjaannya, apa yang telah dikerjakan. Ya kan, Tuhan ketika hari terakhir itu dia sungguh amat baik. Kalau saudara lihat di channel saya sebelumnya, Mengapa Allah Mengasihi, itu dia menikmati kasihnya kepada sesama manusia setelah selesai dia menciptakan langit dan bumi. Nah, kita juga bisa lihat di dalam ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian dia di padang gurun, lalu Tuhan memberikan mana. Setiap hari dia bekerja ngambil mana. Hari pertama sampai hari ke-5 itu ngambilnya 1 porsi untuk 1 hari. Hari ke-6 mengambil 2 porsi untuk hari ke-7. Dan ini yang luar biasa adalah karena Tuhan yang berkata tentang ini, kalau bangsa Israel ngambil mana 2 porsi pada hari 1 ke-5, maka besoknya busuk. Tapi kalau hari ke-6 bangsa Israel mengambil 2 porsi untuk hari ke-7, tidak busuk. Itu kuasa Tuhan. Itu otoritasnya Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Bukan kondisi adat. Kalau orang bisa berbicara gitu bisa jadi adat. Wah, pokoknya hari pertama ke-5 mengambil 1, lalu yang ke-6 mengambil 2, atau 1 juga bisa 2, hari ke-6 juga 2. Itu tidak bisa dilogikan itu. Karena itu sudah ketetapan Tuhan. Nah, hari Sabat kalau kita baca itu, lihat di Imamat itu jelimet sekali. Ada bulan pertama, hari ke-14 itu Sabat bagi Tuhan. Perhentian penuh, hari ke-15 selama 7 hari harus mempersembahkan korban api-apian dan seterusnya. Dan selama hari ke-7 ini mereka boleh bekerja tapi tidak berat, hanya ngambil makanan, buah-buahan. Saudara baca itu nanti hari ke bulan ke-7, hari ke-14, Tuhan itu menghitung hari. Jadi Tuhan gak sembarangan. Nah, sehingga itu buat bangsa Israel. Kenapa Tuhan sangat ketat dengan bangsa Israel? Nanti akan dijelaskan nanti. Lalu kalau dalam Matius 12, nah ini Tuhan Yesus mengenai hari Sabat ya. Ayat yang keempat. Nah, ini ayat 1 sampai ke-8 itu pembicaraan tentang Tuhan Yesus dan ahli Taurat ya. Lalu mengatakan bahwa kok Tuhan Yesus melanggar hari Sabat.
Lalu Tuhan Yesus menceritakan dari Matius 12 ayat yang keempat, dikatakan Daud melanggar di bait Allah karena kelaparan, terus makan apa yang menjadi bagian di bait Allah, tapi tidak bersalah. Lalu di ayat yang kelima dikatakan imam mengajar di bait Allah, melanggar di bait Allah, tapi tidak bersalah. Lalu dijelaskan di ayat 7 adalah bahwa ada kondisi-kondisi khusus untuk orang bisa melanggar, khusus hari Sabat. Karena ada hal yang lebih penting dari itu. Ini ayat ke-6. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang itu menjadi dasar sebenarnya. Dasar dari firman Tuhan, yaitu belas kasihan. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Tuhan. Jadi ini kedalaman dari hukum Taurat itu bukan hanya melakukan, tapi yang di dalam ini ada kasih yang bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dasarnya adalah belas kasihan. Tuhan juga tidak pengen kita asal ngasih korban bakaran sebagai hal adat istiadat. Pokoknya melakukan tanpa didasari hati yang penuh kasih, lalu berhubungan dengan manusia harus berdasarkan belas kasihan, dan yang inti dari itu adalah mengenal Tuhan. Apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan menurut Tuhan di hari Sabat? 8. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhanlah yang menguasai Sabat. Seperti pada waktu saya jelaskan tadi. Tuhan sudah berkata, 5 hari kamu ngambil mana? Hari ke-6 ngambil 2. Supaya enggak busuk. Kalau enggak, yang 1-5 lebih dari 1 pasti busuk. Artinya Tuhan yang mengatur semuanya, dan semuanya itu untuk apa? Jiwa-jiwa yang juga untuk menunjukkan kasih Tuhan. Demikian sedikit banyak yang saya paparkan tentang hukum Taurat menurut versi Tuhan Yesus. Semoga menjadi berkat dan kita tidak lagi berkata, oh ini hukum Taurat, oh ini hukum kasih karunia. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kedalaman hukum Taurat. Sehingga kita masih tetap menjadi orang-orang yang melakukan hukum Taurat. Nah, nanti di sesi yang lain saya akan menjelaskan tentang hukum Taurat dan kerajaan Allah. Sekian, kiranya Tuhan memberkati, dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh adakan hari ini. Dalam nama Yesus, amin.